Ini pendapat saya, kita dengarkan dulu videonya. Jadi tidak boleh ada perpecahan di antara bangsa Indonesia. Saya tidak mau melupakan bagian daripada perpecahan itu. Berapapun ongkos yang harus kita bayar, betapapun sedihnya perasaan kita, harus kita kesampingkan demi kepentingan yang lebih besar. Untuk itu, kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Untuk itu, saya mengatakan di sini bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada saya, yang telah mendukung saya pada saat saya harus mengambil keputusan-keputusan yang besar dan yang berat. Dan saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat dan bangsa dan negara Indonesia. Jadi intinya gini teman. Jadi intinya Prabowo ini bersaksi ya, bersyahadat lah intinya ya. Saya bersaksi ya bahwa selama saya bersaksi bahwa ya Presiden Jokowi itu orang baik lah, kurang lebihnya begitu ya. Rakyat, membela rakyat yang begini ya, kurang lebih begitu. Nah saya putarkan lah ya, tak putarkan lagi ya. Oke, nih saya percepat. Ini kesimpulan saya, kan Anda nanya ke saya, ini jawaban saya. Mudah-mudahan video ini nyampe ke Prabowo ya. Seandainya waktu bisa saya putar, kembali, ya kan? Saya rasa kalau tahu bakal seperti ini kejadiannya, mending nggak usah pemilu. Udah langsung aja jadi, udah langsung aja ngalah jadi. Nggak usah ada pemilu, nggak usah sampai ada pertumpahan darah, nggak usah sampai ada 600-700 petugas KPPS mati misterius sampai sekarang. Ya kan? Tidak ada bela sungkawa, tidak ada berita yang memblow up, tidak ada otopsi, tidak ada macam-macam gitu kan. Bahkan cenderung ditutup-tutupi, yang ngomong diintimidasi, yang ngomong dibully. Mending nggak usah gitu kan. Terus kemudian nggak usah ada demo, nggak usah sampai makan korban demo di depan KPU, nggak usah sampai ada korban anak di bawah umur harus mati gitu kan. Pokoknya intinya nggak harus ada begitu kalau tahu akan kejadian seperti ini. Terus kemudian gimana Gus pendapatmu? Pendapat saya, naudzubillah min dalik, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, ini orang, kalau saya pakai bahasa yang paling kasar ya, yang paling kasar sekali ya, paling blokosuto. Ini orang sudah masuk pengkhianat. Ya, mengkhianati rakyat, ya mengkhianati ulama. Ini kalau pakai bahasa yang paling kasar ya. Tidak apa-apa, walau ini bulan Ramadan tak niatkan ibadah. Ya, puasa, jalan ibadah, tapi hak batil. Jadi nggak harus ada emak-emak kalau tahu begini. Ya, dan nggak harus ada ngapain sampai seperti itu gitu loh. Kalau diputar kembali rekam jejak sejarahnya. Terus kasihan juga
nggak usah ada sidang MK juga waktu itu. Ngapain sampai digelar sidang kayak seperti itu? Siapa dulu yang orang Madura, Anas yang jadi saksi itu loh, Anas, Hermansyah, siapa itu? Nggak harus ada sidang, sudah ngapain pakai sidang? Kalau tahu akan seperti ini kejadiannya. Parah memang, Indonesia ini memang sudah dicabut keberkahannya sama Allah. Ya sudah nggak ada harapan. Harapan satu-satunya memang dihancurkan dulu sama Allah sehancur-hancur curnya. Nah, baru nanti Allah akan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, diganti dengan makhluk yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya komentari dengan video-video saya yang lama aja lah ya. Nanti saya tak carikan jejak-jejak digital saya yang cocok insya Allah kalau untuk mengomentari video ini. Sebentar, banyak di otak saya ini. Kasihan ya emak-emak yang berjuang sebegitunya, korban harta, waktu, tenaga, pikiran, dokter korban idealismenya, korban waktunya, emak-emak ibu rumah tangga bisa korban uangnya, ya semua segala elemen korban. Dihabiskan waktunya, tenaganya, uangnya untuk membela orang ini. Ternyata ujung-ujungnya seperti ini. Ya, jadi saya ulang, nggak usah ada sidang MK. Gimana dulu kecurangan pemilunya yang tiap hari muncul di media massa itu gimana waktu itu? Suara sudah dicoblos, kotak suara dicuri, kotak suara dirampok di jalan, kotak suara dijebol. Gimana coba Anda ingat, buka kembali memorimu coba. Belum lagi fenomena aneh di seluruh dunia, baru sekarang ada fenomena kotak suara dari kardus, gemboknya dari apa? Ikatnya dari plastik, gemboknya dari besi. Cari di seluruh dunia, bahkan cari di dunia jin sekalipun nggak ada. Kotaknya kardus, talinya plastik, gemboknya besi. Cari coba, kalau nggak Indonesia. Oke, ini ada tulisan, insya Allah bisalah untuk mengomentari videonya Pak Prabowo ini. Perhatikan, tak baca tulisannya, setelah itu nanti tak putarkan video saya. Nih, judulnya Syahadat Prabowo Bikin Gaduh. Tulisannya Muhammad Rizal Fadilah. Entah dalam rangka apa tiba-tiba Prabowo Subianto berpidato. Kesannya ditujukan kepada kader Gerindra karena yang bersangkutan sebagai ketua umum. Akan tetapi karena disiarkan secara umum, maka seluruh rakyat Indonesia terpaksa menjadi bagian audiens dari pidato tersebut. Wajar muncul kemudian reaksi publik. Dalam kaitan pidato untuk kadernya, isinya biasa saja, normatif. Ia meminta kepercayaan penuh dari kader Gerindra soal kiprah koalisi dalam kabinet. Akan tetapi sebagai tontonan masyarakat luas, maka menjadi singgungan juga bagi bekas pendukung militan Prabowo saat Pilpres melawan Jokowi. Ada goresan kekecewaan yang menambah sakit dengan isi pidato tersebut. Kalau saya nggak sakit, nggak, ya saya berjuang waktu itu bukan untuk Prabowo ya, untuk ijtima ulama. Saya lanjut ini. Satu bagian saja yang sensitif, yaitu syahadat atau persaksian Prabowo soal profil Jokowi yang bagus. Saya bersaksi, keputusan Jokowi selalu berdasarkan keselamatan rakyat miskin dan lemah. Ini yang dinilai bertentangan dengan kesaksian atau perasaan rakyat itu sendiri. Karena justru sebagian masyarakat menilai Jokowi itu sudah kehilangan orientasi dan pemihakannya kepada rakyat miskin dan lemah. Nah, bagian ini yang menyakiti rakyat ini. Kok bisa itu loh, ya apa? Astagfirullah. Tapi nanti nggak apa-apa, saya punya jawabannya. Ini jawaban orang dulu ya. Nanti saya punya jawabannya. Keputusan soal revisi Undang-Undang KPK Omnibus Law
pemindahan ibu kota, kenaikan tarif BPJS, serta tidak menurunkan harga BBM. Hanya sedikit contoh tidak perhatian Jokowi pada rakyat miskin dan lemah. Hatta pembagian sembako cap presiden pun membuat rakyat berlari-lari dan segelintir saja yang mendapatkan pembagiannya. Presiden yang memihak investor dalam segala keputusan itulah yang disaksikan rakyat banyak. Prabowo nampaknya kelilipan. Pak Fadila yang ngomong, bukan saya. Dan rakyat menyaksikan, wahai Prabowo Subianto. Kayaknya nggak ada bedanya sama Ngabalin kalau gini nih. Lebih parah. Kasihan wahai arwah 700 petugas KPPS. Wahai pemuda-pemudi mahasiswa anak-anak STM yang waktu itu berlumuran darah. Sabar nak ya, sabar. Mak-mak sabar ya. Engkau yang dikhianati sabar ya. Sabar. Masya Allah. Syahadat. Asyhadu. Saya bersaksi. Prabowo soal Jokowi mungkin bisa diabaikan dan dimaklumi karena dia sekarang adalah pembantunya Jokowi. Menhan yang meluas atau menyempit dari pertahanan negara menjadi pertahanan Jokowi, benteng atau tameng. Beberapa pengamat menilai seorang Letnan Jenderal TNI bekas pesaing yang dinilai sebagai pemenang Pilpres, mantan Pangkostrat dan Danjen Kopassus bisa bersaksi seperti itu hanya jika dalam todongan senjata. Itu pun kalau dia pengecut. Paham nggak maksudnya tulisan ini? Jadi untuk seorang apa tadi itu Letnan Jenderal bekas pesaing ya yang dinilai sebagai pemenang Pilpres, mantan Pangkostrat, Danjen Kopassus itu bisa ngomong seperti tadi itu kecuali di dalam tekanan todongan pistol. Itu pun kalau dia pengecut. Ya. Seandainya dia nggak pengecut pun pasti dia akan tetap saya siap mati demi rakyat. Begitu. Kurang lebih begitu kalau saya analogikan ya. Kasihan, Masya Allah. Yang lebih parah adalah juru tafsir Wakentum Partai Gerindra Arief Puyono yang justru memuji-muji bahkan menjilat. Menurutnya Jokowi adalah the real leader. Memang sudah lama Arief Puyono ini adalah Jokower di kubu Gerindra sejak sebelum Pilpres. Pun Waketum yang menyebut penerus presiden setelah Jokowi adalah Gibran atau Puan ini tentu membela habis pujian Prabowo atas Kang Mas Jokowi. Syahadat Prabowo terus menggema entah sampai kapan. Hanya saja catatan ketidakpercayaan pada Prabowo tentu semakin banyak pula. Ada juga yang bersyukur bahwa dalam Pilpres kemarin Prabowo dikalahkan. Alhamdulillah. Sebab jika menang pun watak pecundang seperti ini, ya seperti sekarang ini terbaca tidak juga membuat kebaikan bagi negeri ini. Banyak kelak yang dikecewakan dan menyesal juga, ada hikmahnya rupanya. Kisah Jokowi dan Prabowo masih berlanjut. Keduanya memang pemerintah, bukan rakyat. Jadi apapun itu ya maklumi saja. Pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung 25 April 2020. Saudaraku, tulisan ini keren ya dan banyak sekali tulisan-tulisan yang lain. Jadi ini sudah mewakili perasaanku. Nah sekarang akan saya tutup video ini dengan tak carikan Coca. Mudah-mudahan ketemu. Saya pernah dulu di beberapa kajian pidatonya Prabowo ini sudah saya prediksi jauh-jauh hari ya sebelum Pilpres terjadi itu. Mudah-mudahan ketemu videonya, tak carikan nanti insya Allah. Oke, kembali kepada Allah, kembali kepada Tauhid, nggak usah percaya lagi sama manusia ya, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Biarkan mereka semua jadi penjilat, jadi pecundang, terserah. Biarkan Allah yang memutuskan dan menghukumnya. Kita saksikan hukuman apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka semua tanpa terkecuali. Saksikan ya. Jadi walaupun bulan Ramadan tidak akan menghalangi Allah untuk menghukum hambanya atas kemunafikannya, atas kepecundangannya, atas pengkhianatannya. Kita tunggu.